Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 TPB 35B. Di sini kami akan membahas tentang RBL kami yang berjudul Penerapan Motor Listrik Sederhana dengan Prinsip Gaya Lorentz pada Kumparan Kawah Sinergi. Sebelum masuk penjelasannya, kenalan dulu sama anggotanya yuk. Yang pertama ada Patricia Misaragi dengan NIM 121-18005 dari program studi biologi. Yang kedua ada Aura Pungki Wulandari dengan NIM 121-18015 dari program studi biologi. Yang ketiga ada Cindy Aulia dengan NIM 121-18010 dari program studi biologi. Yang keempat ada Riza Rianti dengan NIM 1212631 dari program studi farmasi. Yang kelima ada Dewi Haryati dengan NIM 121180014 dari program studi biologi. Dan yang terakhir ada Aina Rahmadini dengan NIM 121180002 dari program studi biologi. Pengertian dari motor listrik sederhana. Motor listrik sederhana adalah sebuah kumparan yang dipasang dalam daerah yang mengandung medan magnet yang berasal dari sebuah magnet silindris di bawah kumparan. Pada prinsipnya, motor listrik memiliki kumparan dalam medan magnet tetap. Jika kumparan tersebut kita aliri arus listrik, maka kumparan tersebut akan bekerja suatu gaya magnetik atau disebut juga dengan gaya Lorentz. Pengertian dari gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang timbul akibat adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Jadi, jika kita memiliki suatu benda konduktor yang berada di dalam medan magnet, kemudian kita aliri benda tersebut dengan arus listrik, maka akan timbul suatu gaya yang mampu menggerakkan benda tersebut. Rumus gaya Lorentz yaitu F sama dengan IL dikali B sin A. Keterangannya yaitu F sama dengan gaya dalam satuan atau unit Newton, I sama dengan arus listrik dalam satuan ampere, B sama dengan medan magnet dalam unit Tesla, X perkalian silang dari operasi vektor, dan L panjang kawat listrik yang dialiri listrik dalam satuan meter. Atau F sama dengan Q buka kurung, Pi dikali B tutup kurung. Keterangannya yaitu F sama dengan gaya dalam satuan atau unit Newton, B sama dengan medan magnet dalam unit Tesla, Q sama dengan muatan listrik dalam satuan kolom, Pi sama dengan arah kecepatan muatan. Cara menentukan arah gaya Lorentz. Untuk menentukan arah gaya Lorentz, kita dapat mempraktikannya sendiri dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Namun, sebelumnya perlu diingat bahwa arah dari gaya Lorentz ini selalu tegak lurus dengan arah arus listriknya dan arah medan magnet yang juga dengan begitu jari jempol itu menunjukkan arah arus listrik, jari telunjuk menunjukkan arah medan magnet, serta jari tengah itu menunjukkan arah gaya Lorentz itu sendiri. Cara kerja alat. Magnet yang berwarna kuning itu sebagai stator, sementara magnet lilitan kawat koil yang berwarna biru sebagai rotor. Dua magnet tersebut saling tolak-menolak sehingga rotor berputar. Rotor koil biru mendapatkan arus dari terminal baterai yaitu penjepit kertas yang berwarna hitam sekaligus berfungsi sebagai jarum yang menahan rotor. Prinsip dari kerja alat. Tenaga listrik akan diubah menjadi tenaga mekanik. Perubahan ini akan dilakukan dengan mengubah tenaga listrik menjadi magnet yang disebut dengan elektromagnet. Kutub dari magnet yang senama akan tolak-menolak dan kutub magnet yang tidak senama akan tarik-menarik. Maka akan diperoleh gerakan hingga kita menempatkan sebuah magnet pada sebuah poros yang dapat berputar dan magnet yang lain pada suatu kedudukan yang tetap.
Kelebihan dan kekurangan dari alat ini yaitu kelebihannya yang pertama, alat dan bahan mudah didapatkan dan harganya cukup terjangkau. Dan yang kedua, cara membuatnya juga cukup mudah untuk dikerjakan. Sedangkan kekurangannya yaitu yang pertama, kumparan kawat tembaga dapat terlepas dari penyangga secara tiba-tiba jika kumparan tidak diletakkan dengan baik. Dan yang kedua, kawat tembaga yang mudah rusak atau menjadi tidak lurus saat dibentuk terkadang sulit berputar, sehingga harus dilakukan bongkar pasang terus-menerus. Dan yang ketiga, kumparan kawat tembaga yang sulit dikendalikan saat torsi rendah. Kesimpulan dari percobaan tersebut. Berikut ini variasi-variasi yang akan diuji coba antara lain, yaitu di sini dapat disimpulkan bahwasannya 4 lilitan dengan 2 baterai putarannya lebih kencang daripada 4 lilitan yang menggunakan 1 buah baterai saja. Kita dapat melihat kumparan akan bergerak mengikuti kemana arah medan magnet tersebut berada. Di sini, kita bisa lihat bahwa yang lebih dekat dengan kumparan akan bergerak dengan cepat.